Saudara, usai pengesahan RUU Kementerian Negara yang berimbas pada penambahan jumlah kementerian, kini muncul wacana penambahan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kemungkinan bertambahnya jumlah komisi di DPR masih dikaji dan dimatangkan di parlemen. Menurutnya wacana itu muncul sebagai konsekuensi dari pengesahan RUU Kementerian Negara yang mengatur jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan Presiden. Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan nantinya akan ada penambahan komisi di DPR RI untuk bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian-kementerian tersebut. Hal ini tentu saja sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang. Di lain pihak, Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut wacana dari penambahan jumlah komisi di DPR tengah diperbincangkan. Menurut Muzani, kepastian soal potensi penambahan komisi bakal ditentukan usai pelantikan. Ya memang itu menjadi wacana di kalangan teman-teman, tapi itu wacana itu nanti akan ditentukan setelah pelantikan DPR. Lalu seberapa mendesak atau seberapa urgen penambahan jumlah komisi di DPR bila nanti Presiden terpilih Prabowo Subianto jadi menambahkan jumlah kementerian di kabinetnya? Dan sudah tepatkah penambahan kementerian harus pula diikuti dengan penambahan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Jawa Barat, Susi Dwi Haryanti, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Sadzili. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergabung saat ini Kang Aceh ya. Nanti kita masih menunggu Prof Susi untuk bergabung bersama kami. Oke, Prof Susi sudah bergabung. Halo Prof Susi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau gitu saya mulai ke Anda dulu, Prof. Sudah disepakati atau sudah disahkan RUU Kementerian Negara ini dan tidak ada lagi istilah pembatasan jumlah kementerian di pemerintahan nanti. Aturan sebelumnya kan jumlahnya 34. Dengan tidak dibatasinya jumlah ini, apakah ada konsekuensi untuk ketatanegaraan kita? Baik, terima kasih. Sebetulnya kita harus melihat bahwa kementerian ini pada dasarnya adalah satu jabatan kenegaraan yang ada atau yang diadakan oleh konstitusi atau oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan setiap jabatan ketatanegaraan itu diadakan dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia. Dan di dalam kerangka itu, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, memang Presiden itu mempunyai wewenang untuk membentuk kementerian. Tetapi persoalannya sekarang adalah apakah jumlah kementerian itu harus dibatasi atau tidak dibatasi. Di dalam pandangan saya, seharusnya jumlah kementerian itu dibatasi. Jadi tidak dapat setiap ganti presiden, maka jumlah kementerian itu akan bertambah. Jadi mengapa ini menjadi penting? Karena yang pertama, bagaimanapun juga kita prinsip negara hukum, dan di dalam prinsip negara hukum kita memperhatikan juga apa yang disebut sebagai konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu bersandar pada pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, kita paham bahwa undang-undang itu merupakan produk politik, tetapi produk politik pun harus juga memenuhi apa yang disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan. Dan kebutuhan itu janganlah kebutuhan untuk melakukan akomodasi politik. Karena apa? Karena pembentukan jabatan-jabatan kenegaraan itu pada prinsipnya adalah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dan tujuan bernegara itu adalah tujuan untuk sebesar-besarnya mencapai kemakmuran rakyat. Ketika jumlah kementerian itu tidak dibatasi atau makin besar gitu ya, pertanyaannya adalah sampai sejauh mana kemudian kementerian-kementerian itu dapat dijamin untuk melaksanakan atau untuk mencapai tujuan negara, terutama ketika kita bicara mengenai efektivitas dan efisiensi. Karena semua jabatan kenegaraan itu siapa yang membiayai? Yang membiayai itu adalah uang rakyat. Dan dalam konteks prinsip negara hukum, prinsip demokrasi, maka setiap jabatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dampaknya sebatas pada anggaran itu, Bu? Ya, betul. Ini kan anggarannya menjadi sangat besar dan semuanya itu kan dibiayai oleh uang rakyat. Jadi seharusnya di dalam undang-undang kementerian negara yang baru itu harus ada justifikasi mengapa jumlah kementerian itu menjadi harus besar. Karena pasal 17 itu memang betul memberikan wewenang, tetapi kan tetap harus ada pembatasan. Karena apa? Karena kita menganut prinsip konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan.
Mhm. Implikasinya juga tadi kalau kata Mbak Puan ada kemungkinan untuk jumlah komisi di parlemen bakal bertambah juga nih Kang Aceh. Dan ada yang menangkap bahwa ini terkesan terburu-buru sementara kabinet saja belum kebentuk, belum keraba juga di jumlahnya, apakah akan jadi 40, 44 seperti yang diberitakan. Gimana merespon yang dianggap kesannya terburu-buru menambah komisi itu, Kang Aceh? Iya, konsekuensi dari kemungkinan terjadinya perubahan atau penambahan portofolio di kabinet tentu kan harus juga diiringi oleh sejauh mana check and balances tersebut dilakukan oleh DPR gitu ya. Karena kan kinerja pemerintah itu kan penting sekali untuk dipastikan bahwa ada proses. Pertama tentu sebagaimana tugas DPR itu adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, yang kedua menyusun budget, dan yang ketiga adalah penyusunan undang-undang. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan dari awal diskusi bahwa portofolio kabinet itu ya tentu akan berimplikasi terhadap bagaimana kinerja dari DPR juga. Karena kan tidak mungkin satu kementerian itu tidak masuk di dalam proses pengawasan terhadap kinerjanya oleh DPR. Dan komisi terkait pasti akan menghubungkan dengan portofolio di kementerian tersebut. Gitu. Kalau merefleksikan dengan kementerian yang sekarang total 34 ditambah dengan beberapa badan dan komisi yang ada di DPR sebanyak 11, itu kinerjanya gimana sejauh ini kalau di mata Anda, Kang Aceh? Ya, itu kan juga dilihat bahwa penentuan komisi itu tergantung dari portofolio dari komposisi pemerintahan ya. Jadi misalnya kalau komisi 1 itu terkait dengan hubungan luar negeri dan pertahanan, komisi 2 terkait dengan Kementerian Dalam Negeri dan pertanahan dan seterusnya gitu. Dan masing-masing di antara kementerian tersebut tentu perlu mendapatkan mitra di DPR. Nah, tentu sebagaimana yang disampaikan dari sejak awal bahwa penentuannya tersebut tentu tergantung dari bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ini menentukan komposisi dari kabinetnya tersebut. Gitu. Jadi poin pentingnya dari diskusi kita adalah soal bahwa kinerja pemerintahan juga penting sekali diawasi dalam konteks ketatanegaraan itu oleh DPR. Dan kita sangat penting sekali untuk menentukan bagaimana portofolio tersebut kemudian didasarkan kepada, tadi saya setuju soal bagaimana kita membangun kinerja tersebut. Gitu. Ada konsekuensi dari penambahan jumlah kementerian kalau itu jadi, Prof. Susi. Tapi urgen nggak kalau penambahan jumlah kementerian di pemerintahan baru ikut menambah juga jumlah komisi di DPR nanti, Prof? Ya, itu merupakan salah satu konsekuensi seperti tadi dikatakan oleh Pak Aceh, kalau itu kementerian itu memegang portofolio. Ini juga sebetulnya istilahnya, kalau kita mengatakan bahwa kementerian itu memegang portofolio, tidak semua kementerian itu, tidak semua menteri itu memegang portofolio. Kementerian koordinator misalkan, dia tidak memegang portofolio. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa penambahan kementerian itu membawa resiko atau konsekuensi turunannya. Seperti tadi, jumlah komisi akan ditambah. Kemudian juga bagaimana dengan cara pengisian, kemudian tugas wewenang, hubungan dan tata kerja. Nah, inilah yang sebetulnya itu dipikirkan secara benar. Karena apa? Karena saya kembali kepada salah satu asas yang dianut di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu asas republikan. Bukan hanya asas demokrasi, tetapi asas republik. Asas republik itu mengatakan bahwa semua tindakan-tindakan kenegaraan itu berarti bahwa politik itu adalah urusan publik, dan urusan publik itu yang harus selalu bisa diajukan, diuji, kemudian juga dipertanggungjawabkan secara publik dan di hadapan publik. Nah, inilah yang kita pertanyakan. Karena apa? Karena Undang-Undang Kementerian Negara itu punya problem dari prosedur pembentukan dan punya problem dari materi muatan. Karena apa? Karena dari
aspek Republikan dari tindakan-tindakan kenegaraan tadi, Oke. ini semuanya itu harus bisa diajukan secara terbuka di hadapan publik, Oke. diuji di depan publik dan dipertanggungjawabkan di depan publik. Nah, ini resiko turunannya banyak ini, tidak hanya sekedar mengakomodasi, kemudian apakah itu juga dengan portofolio sebagaimana yang sesuai dengan tujuan bernegara tadi gitu. Jangan-jangan ini akan lebih banyak akomodasi politik dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya memang sangat dibutuhkan oleh publik, oleh masyarakat dalam kerangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kalau kemudian penambahan komisi di DPR ini sebatas juga dipandang sebagai bentuk akomodasi politik, Kang Aceh gimana ngerespon itu? Ya kalau DPR kan memang panggung politik, ya. Jadi menurut saya harusnya sih tidak terlalu dipersoalkan kalau di DPR perlu ada yang namanya mitra kerja sesuai dengan komposisi dalam konteks kementerian di pemerintahan itu gitu. Substansi dari fungsi DPR itu kan mengawasi terhadap kinerja pemerintah. Nah, karena itu kebutuhan terhadap misalnya soal penambahan komisi yaitu tergantung dari sejauh mana pemerintah membuat konfigurasi dari kementerian yang nanti akan dibuat. Tapi saya berkeyakinan begini ya, bahwa Pak Prabowo Gibran tentu membuat komposisi pemerintahan kabinet ke depan itu kan secara substansi itu telah di-appeal kepada rakyat melalui proses Pilpres kemarin. Dan saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Gibran tentu berangkat dari visi misi yang pernah disampaikan kepada rakyat dan rakyat telah memberikan mandatnya kepada pasangan Prabowo Gibran. Dan tentu setiap pemerintahan memiliki cara sendiri di dalam mengelola pemerintahannya tersebut gitu. Nah, dalam konteks bagaimana nanti komposisi pemerintahan ke depan, tentu Presiden Prabowo memiliki satu perspektif tersendiri tentang bagaimana menyusun pemerintahan tersebut. Dan saya kira kami yakin bahwa tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti yang diinginkan oleh kita semua dengan visi misi yang pernah ditawarkan oleh Presiden Prabowo dalam Pilpres kemarin gitu. Masih dikaji? Tapi kan ini semua tentu tergantung dari sejauh mana nanti komposisi kementeriannya ke depan. Yang dalam undang-undang yang terbaru tentu itu disesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintahan Prabowo Gibran ini yang tentu setiap pemerintahan memiliki tantangan yang berbeda-beda. Itu juga masih akan dikaji oleh DPR sambil juga dilihat efektivitas dan efisiensi itu tadi. Kang Aceh mewakili DPR dan juga Partai Golkar, terima kasih. Prof Susi juga terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore semuanya. Sore.